kita melakukan usaha. Nah, saudara sekalian, 5 alasan inilah di mana kita memulai usaha yang kalau kita memang tidak dari keluarga pengusaha, paling tidak yang poin kedua, kita sengaja terjun untuk menjadi pengusaha. Dengan trik-trik yang kemarin kita sampaikan bahwa bisa jadi kita mulai usaha itu ya dengan bertanya dulu, kemudian bagaimana kita memulai usahanya dan seterusnya ya. Kemarin ada dengan trik bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan bisa kita lakukan untuk sengaja kita terjun menjadi pengusaha. Kemudian teruskan. Nah ini orang bodoh ya. Ilustrasinya gini, orang yang bodoh sudah mendapatkan pekerjaan sehingga dia terpaksa buka usaha. Dalam perjalanan bisnisnya, orang sukses, orang bodoh pun harus merekrut orang pintar. Alhasil orang bodoh tadi bisa menjadi bosnya dari orang pintar itu. Orang pintar belajar keras mendapatkan ijazah, cepat mungkin melamar pekerjaan. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar bisa membayar pelamar kerja. Ketika bisnis sedang lesu, orang bodoh mem-PHK orang pintar. Sebaliknya orang pintar berdemo menolak PHK. Akhirnya orang pintar berdoa meratap-ratap pada orang bodoh. Nah, bagaimana saudara yang sarjana memposisikan diri? Nah, tentu kita tidak pada dua hal ini ya, baik itu sebagai orang bodoh maupun sebagai orang pintar yang dalam ilustrasi ini kayaknya kurang tepat. Ya. Nah, lanjut ke proses bisnis. Nah, ini pertama posisi kita. Ini saya sampaikan sebelum kita mengenal faktor-faktor. Yang kedua, ada ide. Ya. Ide ini dalam kajian wirausaha sebenarnya ide bisa menjadi awal juga dalam menjadi awal dalam pembicaraan wirausaha. Tapi saya untuk semester ini memunculkan bahwa faktor mental itu menjadi yang utama ya. Jadi ide baru pertemuan ini dan berikutnya ya. Nah, ide itu kan ketika kita bukan dari orang pengusaha, kemudian bukan dari penerus usaha keluarga, maka ide kita menjadi penting. Ide kita menjadi penting. Ya. Nah, saudara sekalian, yang kedua dalam prosesnya berarti ide. Ide itu tidak semua orang bisa mengeluarkan ide yang brilian. Wah, di tempat saya suaranya jadi suara hujan gini ya. Tapi kedengaran nggak nih? Dengaran Pak. Dengaran aja ya sambil ini atapnya ini atap seng itu ya, seng. Jadi hujan. Saya di tempat usaha saya ini. Yang kemarin saya usaha jual beli ikan ya. Tapi sekarang udah kita rubah menjadi usaha sayuran. Kayaknya terganggu ya kalau Nah, selanjutnya selain ide, faktor lainnya adalah faktor modal. Ya. Ada faktor uang atau fasilitas orang. Ya. Nah, kita belum bicara nanti masalah modal. Apakah modal itu atau uang itu menjadi alasan utama juga atau faktor utama. Yang berikutnya ada barang dan jasa. Jadi semua aktivitas ini kan melahirkan minimal ada dua tadi.
melahirkan barang atau melahirkan jasa. Yang ketiga ada pasar, ada tempat kita bertransaksi, menjual dan membeli. Kemudian ada uang dan yang terakhir eh, ada profit atau ada keuntungan. Ada profit ya, ada keuntungan. Jadi keuntungan itu kalau secara gampangnya kita selisih antara modal dan penghasilan. Jadi kalau ada selisih itu adalah profit atau keuntungan. Jika di bawah modal berarti kita rugi. Jika sama-sama modal berarti kita impas atau apa ya, jalan-jalan. Kalau di atas di situ di mobil. Nah, jadi profit itu kecenderungannya adalah keuntungan ya, walaupun sebenarnya kalau kita bicara keuntungan tidak hanya uang, tidak hanya itu tapi juga aset, kemudian produk yang kita hasilkan juga merupakan keuntungan. Nah, setelah dari proses ini kita masuk langsung ke faktor pendanaan. Saya sering ditanya oleh mahasiswa, Pak, apakah faktor dana itu menjadi penting dalam wirausaha? Bagaimana cara mencari dana dan bagaimana mengelola dana? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Saya mau usaha Pak, tapi nggak punya uang. Nah, ya, yang seperti itu kan menjadi dasar pertanyaan ketika kita memulai usaha. Nah, ada kasus lain ketika masalah ini dibawa. Nah, ketika kita memulai usaha dengan pertimbangan faktor dana, maka sesungguhnya ada juga orang yang sukses memulai usaha tapi bukan dari faktor dana. Maksudnya dari uang eh, pendanaan uang baru dia memulai gitu. Banyak faktor lain yang dimulai bukan dari uang. Maksudnya ketersediaan uang ya. Ada dua jenis pendanaan dalam bisnis ya, ini dalam bisnis dan wirausaha juga bisa. Yang pertama bentuknya saham. Saham itu bisa saya atau umpamanya Firdaus menanam saham. Saya yang menjalankan gitu ya. Atau ini Said yang menjalankan. Dia sahamnya punya Firdaus. Jadi otomatis kalau nanti dalam bisnis itu dalam usaha berskala besar itu menjadi eh, apa eh, pemilik modal ya, pemilik modal. Yang berikutnya ada utang ya, ada utang. Bukan berarti dana pribadi tidak masuk di sini. Ada ya, dana pribadi maksudnya di sini ada dua jenis pendanaan yang kita lihat dari sumber-sumber yang selain kita miliki gitu ya. Kalau dana sendiri ya udah pasti ada kan gitu. Tapi dana dari pihak-pihak lain atau dana penunjang ini kan yang pertama sifatnya saham, yang kedua utang. Utang. Kok utang ya? Utang. Dana dari utang adalah pinjaman jangka pendek, pinjaman kredit, perjanjian kredit, dan pinjaman jangka panjang ya. Jadi kalau dari utang seperti itu. Itu pendanaan. Sekali lagi pendanaan faktor yang juga penting, tapi sebenarnya urutannya bisa tidak di depan ya. Tidak di depan seperti ini. Tapi kalaupun saudara mau memulai usaha kemudian tidak ada dana, sebenarnya dana bukan menjadi masalah saudara memulai usaha. Ada trik-trik lain yang bisa dilakukan bagaimana kalau seandainya faktor dana ini tidak tersedia. Nah, cuma memang trik-trik itu biasanya hanya ini ya, orang-orang yang tertentu yang dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan lah yang biasa bercerita atau bisa menyebutkan apa aja dari faktor dana itu ya. Kemudian hal yang terpenting yang diperhatikan dalam pinjaman ya.
Nah ini saya ambil dari bagaimana kita membuat konsep business plan ya. Business plan itu biasanya kalau kita melakukan pinjaman ke pihak ketiga seperti perbankan atau apa ya, pinjaman itu kemana? Kredit ke perbankan atau ke penyedia dana lah ya. Pemahaman kita tentang bisnis dan kenyataan pasar itu kan yang diminta. Yang kedua ya apa? Kenyataan pasar itu kan salah satunya bagaimana kita apa? Bisa meyakinkan pihak ketiga tersebut bahwa pasar yang kita lakukan ini, maksudnya pasar itu kondisi bisnis ya. Nah, ini bisa menguntungkan, bisa berjalan, bisa berkelanjutan, itu kan harus diberikan penjelasan. Biasanya selain lisan harus ada tertulis ya. Kemampuan untuk menangani utang. Jadi biaya cadangan, biaya bunga harus dipahami dulu ya. Kemudian tingkat komitmen. Nah, ini yang ketiga, komitmen saudara. Komitmen ini penting ya, komitmen penting. Ya. Kemudian ada jaminan, baik dari jaminan bentuk agunan maupun jaminan dari kepercayaan dan sebagainya. Kemudian selain komitmen ada integritas ya dan catatan saudara. Jadi kalau udah di perbankan kita jelek, maka memang tidak bisa lagi kita melakukan pinjaman usaha itu, atau memang sudah pernah melakukan kejahatan perbankan dan sebagainya, maka kita udah dicatat jelek oleh pihak-pihak ketiga seperti perbankan dan sebagainya. Maka integritas kita dalam usaha, sekali kita melakukan usaha, ketika usaha kita gagal, kemudian catatan kita jelek di perbankan, maka berikutnya kita udah bisa menjadi jelek gitu. Bisa jadi jelek. Yang kelima, yang keenam ya, pendekatan dan melengkapi informasi. Pendekatan dan melengkapi informasi. Nah ini, ada trik-trik bagaimana kita melakukan negosiasi, atau ada bagaimana kita melengkapi mencari informasi, apakah di mana ada kemungkinan dana pinjaman, syarat-syaratnya dan sebagainya, itu harus kita lakukan pendekatan-pendekatan, dan bagaimana kita melengkapi informasinya jika ada yang kurang dan sebagainya, bagaimana kita menghubungi pihak-pihak tersebut. Nah, saudara sekalian, ini ada hubungannya dengan pendanaan ya. Ada pendanaan. Jika tadi pendanaan yang pertama saham, ada jaminan dari orang tertentu yang menjadi pemilik modal, atau yang kedua hutang. Hutang ini sebutan lainnya adalah pinjaman ya, pinjaman. Tapi dalam konsep Islam dan seterusnya, sebaiknya usaha jangan dari hutang kan gitu, jangan dari hutang. Jadi usaha lebih baik dari kerjasama atau dari pihak lain yang memberikan kontribusi yang bukan berupa hutang ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, faktor lokasi. Faktor lokasi jadi faktor penentu juga tuh. Ya, faktor lokasi faktor penentu. Maaf. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, yang pertama globalisasi. Ya. Ini secara teori ya gini ya. Produktivitas kerja, kemudian kurs valuta asing, dan yang keempat biaya. Biaya terlihat dan tidak terlihat. Kelima, sikap pemerintah. Nah, ini menjadi pemikiran kita bagaimana kita menentukan lokasi. Tapi ada pengusaha sukses yang menyebut bahwa faktor lokasi ini kita harus menyebut dengan istilah strategis ya. Cek, bagus ya. Nah, ada yang menyebut lokasi itu dikasih kata depannya strategis. Pertanyaannya, apakah lokasi kita strategis gitu? Kalau dikasih di belakang ya, atau di depan, strategiskah lokasi kita? Nah, itu pertanyaan yang penting. Jadi jawab aja itu.
Kalau tidak strategis berarti ada kesalahan. Ada tidak usah aja di tempat itu gitu. Nah, tapi dalam teori wirausaha ini, dalam teori bisnis secara umum, ada 5 ini ya, globalisasi, produktivitas tenaga kerja. Kalau tenaga kerja memungkinkan bisa kita buat lokasi di situ. Kemudian keberadaan valuta asing, biaya terlihat dan tidak terlihat. Kira-kira perlu berapa biaya di sana dan sebagainya. Nah, kemudian sikap pemerintah, apakah dia kooperatif, apakah dia malah berkonflik dengan kita, atau dia memberikan dukungan ya, yang sifatnya akomodatif, ya dia memberikan respon yang baik dalam kita melakukan usaha. Nah, tempat usaha itu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. Satu, apakah mudah dijangkau oleh pelanggan atau pasar. Nah, bagaimana akses pasarnya? Ini tempat usaha nih. Ya, kalau kita hitung-hitung masih memungkinkan, umpamanya kita usaha di Samarinda, kemudian kita domisili Samarinda, pengen mengembangkan usaha di Sangatta, umpamanya. Ya, kita hitung-hitung apakah akses pasar atau ketersediaan pelanggan memungkinkan di sana, ya. Nah, kemudian apa kita harus pindah ke sana dan sebagainya. Yang kedua, apakah dekat ke sumber tenaga kerja? Tersedia enggak, ya? Tenaga kerja, apalagi tenaga kerja kunci, itu penting. Kalau kita warung makan berarti ada tenaga kerja kuncinya itu apa? Chef ya. Tukang masak lah ya gitu ya. Nah, itu tenaga kunci itu ya, karyawan kunci. Kemudian apakah dekat dengan akses bahan baku dan bahan ya, penolong lainnya seperti ala angkut dan jalan raya. Apakah tersedia jalannya sudah? Kalau nggak tersedia berarti kita cari tempat lain ya. Kemudian ada alatnya nggak? Ada alat transportasi nggak gitu maksudnya? Transportasi kita ada nggak? Nah ya. Nah kalau ada bisa kita pilih tempat usaha di situ. Nah saudara sekalian ini ya, tempat usaha itu kalau kita lihat dari efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini ada hubungannya dengan waktu, dan efisiensi tempat ya, efisiensi ini dengan waktu. Apakah mudah dijangkau, apakah dekat dengan sumber tenaga kerja, apakah dekat dengan akses bahan baku. Nah, materi ini akan saya share juga, nanti saudara bisa pegang dan bisa tambahkan. Ya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar ya lingkungan. 2 faktor ya, faktor yang yang berada dalam diri kita, yakni kekuatan dan kelemahan. Ini analisis SWOT ya. Ya, kemudian faktor yang dari dari luar maksudnya. Jadi peluang dan ancaman. Jadi 2 faktor itu. Faktor lingkungan, kita lihat dari dalam diri kita gimana, dan dari luar diri kita bagaimana. Kalau dari dalam ada 2, kekuatan dan kelemahan kita. Kita ini punya kekuatan dan kelemahan. Kalau di luar kita itu ada peluang dan ada ancaman atau hambatan. Ya, kita mau melihatnya gimana? Nah, coba lihat. Faktor lingkungan. Nah, kekuatan, strength ya, yang dari dalam. Variabel-variabel yang termasuk dalam kelompok ini mencerminkan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan, dan sering dijadikan andalan untuk menetapkan dan menyusun strategis perusahaan. Sehingga substansi strategi ini benar-benar sesuai dengan fakta dan prediksi kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kekuatan ya, jadi dari dalam ini. Yang kedua, kelemahan. Untuk lebih menjamin keputusan manajerial lebih akurat berdasarkan fakta, sehingga dengan mengetahui kelemahan, fasilitas, dan
kapabilitas maksudnya, kapasitas perusahaan, fasilitas dan kapasitas perusahaan, akan dilakukan rencana strategis yang lebih baik. Nah, perlu ini ditinjau atau dipelajari kelemahan-kelemahan kita. Kita memiliki kelemahan apa gitu, manajerial, atau dari awal-awal udah nyebut, Pak, kelemahan saya dana, Pak. Saya udah ada ide, Pak. Idenya tuh gini-gini, bagus sekali, Pak. Kalau saya hitung-hitung menguntungkan ini, usahanya begini. Sering mahasiswa kalau dulu kita offline, sering ngobrol di kampus ya. Saya pengen usaha ini, Pak. Tapi ya kendalanya itu, kelemahannya. Nggak ada dana. Ke kampus saja saya ngojek. Oke, yang berikutnya kekuatan, kekuatan, kelemahan, dan yang dari luar ya, opportunity, peluang, kesempatan. Lingkungan eksternal ini sangat dinamis dan sering terjadi berbagai perubahan di mana perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Nah, peluang. Biasa kata orang peluang nggak datang 2 kali. Maka biasanya yang punya bakat wirausaha itu kalau dia udah lihat peluang, ngototnya itu bukan main ngototnya. Kalau perlu uang bapaknya, uang mamanya tuh dirayu-rayu dia apa supaya bisa dijadiin modal. Dia menganggap peluangnya peluang kesempatan satu kali ini aja. Ya, yang lain-lain juga ya yang ada hubungannya dengan opportunity ini. Kemudian ada treatment tantangan. Treatment ini merupakan keadaan lingkungan eksternal yang merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan yang diprediksi akan menghambat keberhasilan perusahaan, keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tantangan banyak, termasuk pandemi saat ini ya, itu oleh pengusaha jadikan tantangan. Satu sisi kalau sebagai individu dijadikan kelemahan ya, kelemahan bagaimana individu mengatasi atau menghadapi ini. Tapi kalau secara global kondisi yang seperti COVID ini bisa menjadi tantangan ya. Kalau kita pengen membaca ini sebagai sebuah tantangan. Ada juga sih yang membaca COVID sebagai peluang. Contoh penjual masker ya. Itu awal-awal tuh peluang tuh bagi penjual masker ya. Bagi yang lainnya ya tantangan, kerugian. Saudara sekalian, ini ada ciri wirausahaan yang berhasil ya. Ya, ntar ini kita lewati dulu. Oh ya. Nah, saudara sekalian, setidak-tidaknya ada 3 faktor tadi ya. Ada faktor dana, ada faktor tempat, dan ini faktor lingkungan yang ketiga ya. Nah, saudara sekalian, ini saya tambahkan ciri-ciri wirausaha yang berhasil dari bukunya Kashmir tentang kewirausahaan. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, dalam konsep tadi, visi ini juga sama dengan ide ya. Didasari dengan ide. Jadi visi itu muncul setelah ada ide, ada bentuk usaha, kemudian dilakukan usaha. Visi dan tujuan yang jelas. Karena usaha itu bukan main-main, karena kita bicara modal orang, modal besar, dan kita mempertaruhkan harga diri dan sebagainya, maka visi dan tujuan yang jelas menjadi penting, ya, menjadi penting. Kemudian yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ada inisiatif dan selalu proaktif. Namanya pengusaha atau wirausaha, ya ide-ide itu harus datangnya minimal dari teman dekat atau ya harusnya dari dia ada inisiatif ya. Kalau nggak ada inisiatif itu
Ya, sebuah kelemahan tuh dalam usaha. Dan selalu proaktif, dia bisa melihat peluang, dia melihat tantangan dan sebagainya, proaktif ya. Bagaimana proaktif itu? Mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Berorientasi pada prestasi. Ada yang berusaha, hanya sekedar berusaha, tadi ya, coba-coba, atau terpaksa. Nah, tapi bagi yang betul-betul berusaha dalam konsep kewirausahaan, ya, yang ketiga ini adalah berorientasi pada prestasi. Dia harus berorientasi pada prestasi. Yang pertama memiliki visi, misi. Yang kedua ada inisiatif dan proaktif. Yang ketiga dia berorientasi pada prestasi. Ya, yang pertama memiliki visi yang jelas. Yang kedua dia memiliki inisiatif dan proaktif. Ada inisiatif, berpikir terus ada peluang-peluang, ada begini-begini. Dia memiliki ya ide-ide cemerlang lah. Yang ketiga berorientasi pada prestasi ya. Bagaimana target-target yang harus dikelola untuk mencapai target-target tertentu dengan tujuan tertentu. Dan kira-kira kalau yang prestasi itu kan biasa di batas limit atas ya. Umpamanya penjualan sampai 25 dos, nah, kita bisa mencapai 30 dos berarti kita prestasi. Atau kita menjual umpamanya 10 lusin jilbab, berarti kita sudah berprestasi. Kita menjual 15, berarti melebihi dari target 10 lusin, kita udah bisa menjual 15 lusin, maka itu udah prestasi. Ya. Kemudian, nah, berani mengambil risiko. Ini kan konsep dasar dari wirausaha itu. Wirausaha itu kan kemarin adalah mereka yang benar-benar berani mengambil risiko. Ya. Risiko itu bisa kecil, bisa besar, tergantung bentuk usahanya. Dan yang jelas, setiap apapun usaha, kecil atau besar itu ada risikonya. Kalau kita pengen tidak beresiko, ya nggak usah usaha. Kalau pengen dapat besar, usaha besar, dan juga perlu diingat, resikonya juga besar. Ya. Demikian sebaliknya, kecil, ya resikonya kecil juga. Tapi untungnya kecil, recehan istilahnya. Uang 2 ribuan, ya kan? 10 baru dapat 20.000. Ya. Kalau uang besar bisa jadi 20 juta, bisa jadi 200 juta, tapi resikonya juga besar. Yang berikutnya adalah ciri wirausaha yang berhasil itu adalah kerja keras. Nah, dalam konsep ini ada pekerja yang tidak punya batas waktu. Nah, tapi dalam konsep Islam kita boleh bekerja keras, tapi kita tidak boleh meninggalkan ibadah, ya, meninggalkan istirahat. Wajib hukumnya kita tetap beribadah, ya, sholat, jalankan puasa dan sebagainya. Bukan berarti kita berbagi dengan 5 grup atau 20 teman melalui WhatsApp. Klik ikon WhatsApp di bawah. Nah, saudara sekalian, kerja keras penting ya. Semangat. Tapi dalam Islam sekali lagi kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Boleh jadi karena ibadah itu adalah modal kita, ya. Modal seorang pengusaha muslim itu ibadah. Ya. Salat 5 waktu itu adalah modal utama bagi kita dalam berusaha bagi seorang muslim.
Karena kita meyakini rezeki itu bukan dari kerja keras sebenarnya. Rezeki itu dari Allah. Kerja keras itu adalah alat atau apa ya? Menjemput rezekinya harus kerja keras gitu. Dengan kesungguhan itu insya Allah Allah berikan rezeki kepada kita. Ya. Jadi kerja keras itu penting, tapi tidak boleh kerja keras itu yang ini konsepnya. Ya. Tidak boleh kerja tidak terbatas pada waktu. Di mana ada peluang di situ dia datang. Bisa jadi, cuma ibadah maksud saya jangan ditinggalkan. Ya. Pengusaha uang banyak, tapi ibadahnya bagus kan lebih baik. Daripada berangkat pagi, pulang sore, nggak pernah ibadah. Ya. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Ya bisa jadi. Tapi bagaimanapun manajemen bisnis kita, apalagi kita seorang mahasiswa Islam, pengusaha Islam, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Waktunya sholat, sholat. Jangan apa ya? Kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya nih. Kalau besok saudara-saudara jadi pengusaha, nah pesan Pak Saleh jangan sampai tinggalkan ibadah. Ya. Kerja keras seperti apa? Nah, macam-macam bentuknya ya. Kesungguhan itu bagian dari kerja keras. Ciri yang lainnya adalah bertanggung jawab. Ini yang juga penting, bertanggung jawab. Ya, jangan udah jalan nggak ada yang ini dilepas. Atau yang biasanya ketika ada konflik atau ada masalah kemudian ditinggalkan. Ya ini yang nggak boleh. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Maukah Winda bertanggung jawab? Mau Winda? Ya, nggak mau kan? Mau aja ya. Kalau udah usahanya jalan harus bertanggung jawab. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau ada masalah, ada risiko yang muncul, Winda harus menghadapi. Ya. Kaget dia namanya disebut. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material tapi juga moral kepada berbagai pihak ya. Nah ini pada pihak-pihak penyandang dana, pihak pemilik dana, lingkungan dan sekitarnya perlu kita sampaikan tanggung jawab kita. Nah, saudara sekalian ini nih komitmen pada berbagai pihak. Saya ajarin nih cara kita kalau melakukan usaha harus ada komitmen. Ya. Contoh komitmen itu adalah janji, ya. Komitmen. Kalau bilang mau ketemu Pak Saleh hari ini jam 3, harus temuin jam 3, ya. Jangan dia banyak alasan-alasan kemudian tidak ditemui, ya. Apalagi ada urusan dengan hutang. Kalau udah bilang mau bayar besok, ya harus dibayar besok. Atau setidak-tidaknya kita temuin besok itu. Ya, itu namanya komitmen. Ya, jadi dalam usaha seperti itu tidak boleh kita meninggalkan komitmen, ya, atau menghindari komitmen. Ini dalam organisasi juga penting komitmen itu. Komitmen bagaimana kita membangun sebuah relasi, membangun sebagai hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka komitmen yang kita bangun yang sudah tercipta haruslah kita yakini, kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Contoh tadi kalau maunya buat janji besok jam 3, ya berarti jam 3 harus kita temuin. Ya, masalahnya udah ada uangnya ada atau belum, ya belakangan dulu, ya. Tapi perlu ada apa? Bagaimana kita menjalankan komitmen itu, ya. Nah, merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Saya belajar komitmen ini dari seorang pengusaha juga, ya. Jadi saudara yang ini masih mulai usaha, harus tahu tuh bahwa yang namanya komitmen itu harus dipegang teguh, ya. Harus dipegang teguh.
ketika saudara punya komitmen baik, insya Allah relasi saudara, pihak-pihak lain itu akan mempercayai saudara. Oh ini sungguh-sungguh anak ini, pengen usaha. Walaupun dia belum bisa bayar, tapi dia datangin ini, bertemu dia. Bercerita, oh kendalanya ini, kendalanya ini. Daripada menghindar, sudah janji jam 3, tidak datang. Besok ditelepon nggak aktif. Mau dihubungi nggak bisa. Loh, komitmennya gimana? Saudara kan sudah janji tuh. Berkomitmen mau ketemu sama saya jam 3. Nggak boleh dihindari. Nah, itu istilah-istilah yang muncul dalam kita berusaha, berwirausaha. Ya, dalam berusaha. Ya, jadi seperti itu. Komitmen pada pihak-pihak lain penting. Ya. Lucu-lucu juga nih mahasiswa nih. Ya. Punya usaha itu kan, Rokaya? Ya. Ciri lainnya adalah mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Komitmen yang sudah terbangun, kemudian kita kembangkan. Bisa jadi ada hubungan baik dengan pihak lain setelah kita membangun komitmen dengan baik. Ya, jadi ketika ada komitmen baik, biasanya ya terjadi ini pengembangan usaha atau memelihara hubungan itu. Ya, dia akan mempercayai kita. Ya, jangan-jangan ditambah dananya gitu, atau ditambah kepercayaannya dengan kita dikasih kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas nih. Ya, hubungan baik. Nah, yang terakhir, ada 8 anak tangga menuju puncak karir berwirausaha menurut Alma, ya. B. Alma, penulis buku kewirausahaan. Mau kerja keras, tadi udah. Bekerja sama, ya sudah ya. Yang terakhir tadi kerja sama. Penampilan yang baik. Nah, ini juga baik ya. Jadi kalau Almani punya anak tangga gini dia. Ya. Yakin, confidence ya. Kalau usaha ini jalan, dia yakin jalan, yakin menguntungkan, dia sangat yakin gitu. Pandai membuat keputusan. Ini yang tadi juga ada hubungannya dengan visi misi, kemudian ada inovasi. Yang ketiga tadi ada apa yang ketiga ya? Nah, selanjutnya yang bekerja keras dan sebagainya. Mau menambah ilmu pengetahuan, ya. Mau menambah ilmu pengetahuan itu maksudnya Anda akan belajar dengan menjalankan usaha atau nanti belajar setelah jalannya usaha. Ketika ada sesuatu yang ditemukan di lapangan, kita akan apa ya istilahnya selesaikan dengan baik atau dengan bagaimana saudara menjadi terampil lagi, menjadi bisa menyelesaikan itu, ya. Ada tuh yang orang sebenarnya dia tidak bisa jual nasi goreng, tapi dia membawa orang untuk bisa membuat nasi goreng, dia bayar orang dulu, sambil berjalan dia belajar, sambil belajar menggoreng, akhirnya dia udah tahu semua, kemudian dia segera dia yang melakukan, karena harus kita rasa dia gitu, karena dia yang pemilik usaha. Tapi langkah-langkahnya diambil dari si tukang goreng nasi goreng yang pertama itu. Nah, jadi dia menambah pengetahuan seperti itu. Atau dalam konsep belajar. Jadi berusaha dulu, mulai dulu, nanti di jalan sambil belajar. Kan seperti itu. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Nah, ambisi untuk maju penting, ya. Kalau usaha tidak berpikir untung itu bukan usaha, ya. Jadi usaha itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Dan harus punya ambisi maju. Kalau ini punya 2 toko, ya besok kalau bisa 4 toko atau 5 toko. Kan seperti itu. Setidak-tidaknya kalau tidak mampu menjadi 5 toko, ya 2 toko, tapi kita harus serius mengurusi 1 toko ini.
Kurang paham saya, Pak. Ada yang ke sana? Ya. Maaf ya, lagi ada proyek ini jalan di depan usaha saya ini. Yang ke-8, pandai berkomunikasi. Nah ini, saudara yang dari Fuad mungkin paling tidak punya pengetahuan juga tentang komunikasi ya. Ability to communication. Jadi bagaimana kita membangun relasi itu, menjalankan usaha itu dengan komunikasi yang baik. Ya tadi, komunikasi kan ada hubungannya juga dengan komitmen, dengan kerjasama, dengan penampilan, ya, dengan keputusan kita. Itu kan semuanya ada hubungan penting dari anak tangganya Alma ini bahwa komunikasi itu membawa kita ke sukses. Itu adalah komunikasi. Yang membawa kita sukses termasuknya adalah komunikasi yang baik. Nah, saya kira ada yang ingin ditanyakan? Murni, Pak. Boleh. Tadi yang ini terkait mana itu faktor pendanaan kan ada 2, Pak. Yang pertama itu saham dan hutang ya, Pak ya. Yeah. Nah, yang saya tanyakan tuh yang terkait saham, Pak. Ini tuh kayak seberapa ini sih, Pak, permainan untuk tanaman saham itu sendiri, kayak seberapa penting sih kita menanam saham kayak gitu. Soalnya kan kalau saya lihat dan saya tonton tuh, Pak, drama-drama perkantoran gitu, Pak, kayak saham nih sangat krusial gitu bagi mereka. Pokoknya tuh kayak mereka tuh rebutan untuk dapetin saham yang paling banyak gitu sehingga bisa menguasai suatu perusahaan tersebut kayak gitu, Pak. Oke. Saham. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Sambil saya jawab Sudah, dulu Pak, ya. Sambil ya, saya Pak. jawab, mungkin ada yang lain nanti kepikiran mau bertanya boleh. Ya, kalau nggak ada kepikiran kita tiduran sebentar nih, karena posisi hujan kan enak tiduran. Nah, saham itu begini ya, kalau usaha-usaha yang sudah confident atau yang sudah maju atau yang berkembang pesat istilahnya, kalau enggak sebut maju kan berkembang pesat. Nah, itu kepentingan saham posisi saham menjadi penting ya. Karena dia bisa menjadi komisaris atau pemilik di jajaran kepemilikan. Contoh, kalau dalam BUMN, maka pemerintah pusat itu menjadi pemilik saham sekian persen. Contoh yang kemarin heboh seperti Freeport, ya, Freeport di Papua. Ya, kenapa Indonesia berusaha merebut 50-60% saham di Freeport? Karena ketika kita memiliki andil dalam bentuk saham, pengelolaan dana di sana, di tempat usaha itu, kita otomatis bisa menjadi bagian dari komisaris. Ketika kita menjadi komisaris itu, selain bagi hasil yang kita dapat, bagi hasil keuntungan, kita juga bisa menjadi penentu dalam langkah perusahaan itu. Ya, umpamanya Murni punya usaha, ya, tapi nggak punya dana banyak. Nah, kemudian saya, Pak Saleh boleh tanam saham 60%, ya, begitu ya. Oke, 60%, berarti atau begini, Pak Saleh 40% aja deh, pokoknya saya yang 60%, karena saya pemilik, gitu ya. Nah, saya ikut di situ 40%. 40% bisa dapat saya bagian juga keuntungan di sana dalam hitung-hitungan yang lainnya, atau dalam hitungan keuntungan global atau keuntungan bersih, bisa jadi 40% kita terima juga gitu. Nah, siapa yang nggak tergiur dengan nilai sekian persen itu? Kalau umpamanya 1% sudah 1 miliar gitu kan. Kalau 40 itu kan bisa jadi 400 miliar keuntungan per tahun. Nah, siapa yang nggak mau gitu ya kan? Nah, maka selain tadi dia pemilik dana dan menjadi komisaris, dia juga penentu dalam kelanjutan usaha. Dia bisa menunjuk ikut andil dalam rapat pemegang saham, menunjuk direktur pelaksana. Ya.
Makanya kalau pemerintah itu bisa dia menunjuk direktur PLN, direktur Pupuk Kaltim, apa itu bisa ditunjuk oleh pemerintah karena pemerintah pemilik saham terbesar di perusahaan-perusahaan itu. Kalau saya umpamanya usaha murni saya ikut 60%, berarti suara saya nggak bisa dibantah karena saya punya andil udah 60% di situ. Nah, jadi saya bisa menunjuk pemegang ini direkturnya, manajernya, siapapun yang kemungkinan bisa menjalankan tuh pemegang-pemegang saham, ya. Nah, ini kita cerita yang dalam skop besar gitu. Memang kalau usaha-usaha kecil ya nggak segitu-gitunya, cuma bisalah kita melakukan usaha yang pola-pola seperti saham-sahaman gini ya. Nah, bisa tuh dalam pokoknya kita punya CP, kita perlu dana 100 juta. Oke, kita cari-cari pemegang sahamnya deh gitu. Bisa tuh mulai dilakukan gitu. Jadi nanti terkumpul 100% dari 100 juta umpamanya, berarti dibagi siapa-siapa pemegang sahamnya. Nah, nanti mereka-mereka yang terbesar atau pemegang saham itu berkumpul kemudian menunjuk direkturnya gitu. Akhirnya kan perusahaan itu tidak dimiliki lagi oleh si A si B. Ya, tapi dia umpamanya jadi pemilik komoditer gitu, CP gitu. Nah, dia dimiliki oleh beberapa orang dalam pemegang saham, ya. Nah, itu kalau udah cerita manajemen di lembaga usaha, badan usaha. Udah seperti itu ya. Agak rumit memang. Tapi itulah alur-alur usaha. Nah, jadi ya menjanjikanlah saham. Menjanjikanlah. Karena ada hubungannya dengan keuntungan. Apalagi usaha-usaha besar yang sudah jalan. Yang nggak punya banyak dampak ini. Kira-kira kalau hitungannya itu dalam 10 tahun, 20 tahun itu belum ada terancam ya, itu kan perebutan tuh pencarian saham-sahamnya atau penyandang dana besar atau penyandang dana dalam usaha itu. Mungkin penjelasannya seperti itu ya. Tapi kita bukan bicara bisnis saham ya. Bisnis saham kan ada juga tuh yang kayak bisnisan saham-saham apa gitu ya yang banyak tertipu itu ya. Trading ya, bukan saya menyalahkan itu, tapi ada sih teman-teman saya yang ikut di bisnisan itu yang mungkin karena nggak punya ilmunya ada unsur maaf tanda petik itu ada gambler, ada unsur itunya ya. Jadi permainan-permainan yang tidak dipahami oleh yang ikut dalam menanam saham-saham itu. Oke, bicara yang lain mungkin. Ada pertanyaan? Bagaimana ya? Ayo, Pak. Ervina dulu, baru Pak Budi ya. Ya, tadi mau nanya tentang penjelasan Bapak, lanjutannya. Itu kan ada Pak persaham gitu. Misalnya keuntungannya itu cara pembagiannya seperti apa? Oh gitu. Dan ada lagi sih Pak pertanyaannya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya utang itu kalau bisa jangan dijadikan usaha. Tapi bukannya kalau misalnya mau memulai sebuah usaha itu harus mengambil resiko ya Pak? Iya. Betul. Udah itu aja. Oke. Revina bertanya bagaimana cara pembagiannya. Nah, tentu secara spesifik kalau pembagiannya itu tentu ditangani oleh manajerial. Tapi gambarannya kalau bicara global aja kita enaknya tuh ngomong MM-an gitu. Contoh ya, si Putri punya usaha ya. Nah, punya usaha, penyandang saham terbesarnya Murni ya. Kemudian Murni sudah pegang 60%. Kemudian Erpina hanya 40%. Dua orang ini udah masuk di situ. Sedangkan Putri hanya punya 10%, ya kan? Nah, jadi si Murni 60, si Ervina 30, Putri 10 ya. Jadi paslah menjadi 100% ya. Nah, dari 3 orang ini itu pembagi-pembagi terbesar keuntungannya itu ya ketiga orang ini ya. Murni jelas banyak. Kalau dia dapat 1 M ya Murni keuntungan 1 M berarti Murni dapatnya 600 juta.
Ervina 300 juta dan Putri 100 juta. Kan gitu. Hitungan-hitungan enak aja. Jangan hitungan ganjil, ya kan? Kita hitung enak aja. Tapi nggak ngayal ya, Ervina ya. Jadi cara menghitungnya pembagian saham-saham itu seperti itu. Yang kalau hanya 3, bagaimana kalau 10? Ya kita bagi aja. 10 itu ada berapa orang? Bisa jadi ada yang 1%, 1%, 1% aja. Ada berapa gitu. 1% ya berapa kalau dari 1M gitu. Dia dapat juga. Ya. Nah, kemudian yang tadi ada hubungannya dengan hutang, bukankah hutang itu juga bagaimana kita mulai usaha kan? Ya, saya menyebut bukan berarti kita tidak boleh berhutang ya. Cuma kita harus pahami resiko hutang, ya kan? Maksud saya seperti itu. Nah, kalau kita mungkin mau memang berhutang, tadi sudah saya sampaikan di materi itu, ada tahapan-tahapan atau bagaimana kita menjalin kepercayaan pada pihak-pihak penyandang dana itu, ya. Nah, gitu. Jadi ada tadi ke penjelasan usaha dan sebagainya itu harus dipahami. Kemudian bagaimana pengembalian, kan kemudian tempat usaha dan dilihat banyak kayak saya ini kan di tempat saya ini ya kecil-kecil gini dilihat di survei ya kan di sini benar nggak ada usahanya berjalan nggak gitu. Nah, ya jangan-jangan manipulasi aja di fotonya ada di lapangannya nggak ada, nah itu nggak bisa ya. Atau yang terkendala biasanya kita pemula-pemula ini adalah agunan kalau dalam hutang itu. Surat apa yang mau diagunkan? Ya, STNK, BPKB, atau surat tanah gitu. Nah, ini kan yang bisa diagunkan yang menjadi uang ya, Ervina ya. Oke, mungkin itu. Ada Pak Budi? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ya, boleh. Mengenai usaha, Pak ya. Jadi misalnya kita ingin membuka usaha dan kerjasama, Pak, dengan orang lain. Nah, misalnya kita ini kerjasama dengan teman yang kita percayai. Nah, awalnya usaha kita ini kayak misalnya kayak kita nyetok barang ke dia. Nah, awalnya itu lancar, Pak. Pembayarannya itu lancar di awal sekali, 2 kali, ketiga kalinya itu lancar, awal-awal pembayarannya lancar. Lalu selanjutnya itu mulai separuh-separuh dibayarnya, Pak. Dan akhirnya sampai seterusnya itu pembayarannya dihutangkan gitu, Pak. Awalnya kan kita kan percaya. Nah, terus tuh dan akhirnya diutang-utangkan, akhirnya kayak kita kayak kena tipu gitu, Pak. Jadi antisipasi supaya itu tidak terjadi itu bagaimana, Pak? Kan awalnya nih pembayaran kita percaya, pembayaran awal-awal ini lancar. Terus akhirnya bayarnya separuh, terus itu dia ngutang dan akhirnya lama nggak dibayar. Supaya itu tidak terjadi itu gimana, Pak, antisipasinya, Pak? Nah, pola kerjasama ya dalam usaha. Jadi begini, biasanya usaha itu kalau memang pola kerjasama, saya sudah sering menemukan juga kasus yang seperti Pembudi yang temukan ini. Ada pertemanan, kemudian kita bikin usaha gitu ya. Kemudian kayaknya kita perlu datangin dia untuk kita jadikan dia sebagai pemodal. Nanti kita lakukan bagi hasil dan sebagainya. Nah, saya selalu mengingatkan bagi pemula yang ingin usaha dengan konsep kerjasama itu perlu penguatan usahanya dulu. Atau ada istilah kalau dalam perusahaan itu bagaimana akta pendirian atau ada apa istilahnya dalam perjanjian itu ya setidak-tidaknya diketahui notaris atau ada berbadan hukum gitu. Ketika kita menyalahi meninggalkan ini kita akan disebut apa selaku pemilik atau dijadikan apa dalam konsep hukum dan sebagainya. Itu penting tuh ya. Nah,
Yang berikutnya, jika memang sudah terjadi kesalahan dalam kita melakukan apa ya istilahnya, orang yang bagi hasil itu tidak lancar lagi dan sebagainya. Nah, ini juga yang barusan datang ke rumah saya beberapa waktu yang lalu, dia kerjasama dalam buat bengkel, kemudian orang bengkelnya menagih, dia yang menagih atau orang yang menagih ya. Akhirnya dia harus membayar 5 juta. Akhirnya dia gadain mobilnya ke saya kan gitu. Saya dapat mobil baru. Nah, masalah itu pasti di awalnya kepercayaan penuh gitu ya. Tapi si pelaku, si pemilik usaha sebenarnya tidak punya hitung-hitungan yang jelas kalau menurut saya. Dia tidak bisa memprediksi usaha itu berjalan sekian bulan ke depan dengan bagi hasil sekian. Dia nggak bisa prediksi itu. Atau ada salah hitungan itu kalau menurut saya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita mengantisipasi itu, atau bagaimana ketika itu sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah dalam hitungan hutang piutang kemudian tidak terbayar, ya itu mungkin urusan bagaimana menyelesaikan hutang piutangnya, ya kan? Nah, didatangilah, ditagihlah, ya kan? Nah, buatlah komitmen. Nah, tapi kalau kita bicaranya dari awal ya, supaya itu tidak terjadi bagaimana gitu, supaya itu tidak terjadi. Maka usaha yang pengen kerjasama, dulu ada juga seingat saya anak KPI itu, pengen bikin usaha gerombolan gitu, 2-3 orang. Nah, saya ingatkan kalau abang bikin usaha, kalau sudah berteman, hati-hati. Bikin usaha itu di awal dengan visi yang jelas, dengan dokumen yang jelas, manajerial yang jelas, dan semua harus punya peran di sana. Ya, sebagai apa, dapatnya apa. Nah, sesuai itu kan? Pokoknya Firdaus dari direktur, dapatnya 10 juta. Ya, Rokayah dapatnya 5 juta karena hanya bagian keuangan, ya kan? Saya sebagai satpam dapatnya 1 juta aja karena saya satpam aja kan gitu. Harus jelas itu dibuat urutan-urutan penggajian seperti itu dan sebagainya. Nah, baru bikin komitmen bersama, bikin akta kesepakatan diketahui oleh pemilik hukum yang berbadan hukum seperti notaris ya. Nah, sampai bagi hasil, sampai ketika perusahaan pecah, itu harus tercatat semua dalam dokumen itu. Saya ingat dulu punya usaha bersama kawan-kawan, ketika usaha itu nggak jalan, sama tadi kayak kasus Pambudi tuh. Sampai ada yang bawa gula sekian kilo, ada yang bawa timbangan bawa pulang, ada yang bawa Indomie sekian dos pulang. Karena dianggap bagi hasil, bagi gitu koperasi itu nggak jalan, dianggap seperti itu tuh. Nah, karena kita nggak punya dokumen jelas ya, bagi perjanjian kita tidak punya ya. Bagaimana kita menuntut kawan-kawan kita yang tidak membayar itu. Nah, inilah kendalanya ya. Jadi seperti itu. Sebaiknya kalau ditanyakan lagi bagaimana kita mulai usaha, kemudian apakah harus berusaha berteman? Kalau memang pengen berteman, berusahalah dengan dari awal sebaik-baik mungkin, sejelas-jelas mungkin. Nah, kalau ditanya bagaimana apakah berteman atau tidak, kalau menurut saya sih lebih baik tidak berteman. Wah, jelek kan jawabannya. Kalau menurut saya bikin sendiri aja usaha. Pokoknya Putri sama Murni berteman. Mau bikin tuh usaha. Karena dia teman akrab. Jangan dikira tuh usaha tidak membuat pertemanan baik. Bisa jadi besok hancur. Ya. Bisa jadi besok hancur. Jadi dari pertemanan itu bisa kacau tuh. Ya. Nah, Pambudi maunya sama Said atau apa ya. Bikin usaha. Ternyata di dalamnya nanti jalannya nggak semulus sebaik yang diprediksi. Nah, ya. Jadi bisa jadi gagal nanti di tengah jalan. Maka kalau saya ditanya itu bagaimana? Ya baiknya bikin usaha sendiri aja. Ya. Baiknya bikin usaha sendiri aja kalau saya. Bagaimana Pak? Ini kan
Saya nggak punya dana. Teman saya yang punya dana. Saya dekati dia karena dia punya dana. Nah, itu kan harus jelas ya, harus jelas. Jangan sampai nanti saudara mulai usaha dengan kerjasama seperti itu, ternyata dalam perjalanannya tidak baik, akhirnya pertemanan saudara hancur. Ya, sangat sayang. Sudah banyak kejadian seperti itu. Oke, saya rasa itu. Atau ada satu lagi? Ini udah 18 menit. Saya Pak. Iya, Pak. Saya Pak, saya Pak. Nurlaila sama Irma Yanti. Bapak saya Pak. Nurlaila dulu, baru Irma ya. Oke. Jadi Pak, tadi Pak udah nyampaikan semuanya tuh dalam berusaha itu udah harus ada modal, terus lokasi yang baik, segala pekerjaan, kerja keras, komitmen dan lain-lain. Ketika semuanya sudah dilakukan, Pak, jangka berapa waktu kita bisa melihat suatu usaha ini sukses, Pak? Gitu. Oke. Suksesnya ya. Ya, Irma, apa? Siapa tadi yang mau nanya? Irma ya? Saya, Pak. Iya. Saya tuh mau nanya tentang saham tadi, Pak. Nah, saya itu kan masih bingung ya, Pak, sama saham. Yang saya ingin tanyakan tuh, Pak, kalau kita nanam saham, terus misal perusahaannya itu bangkrut gitu, Pak. Terus saham yang kita tanam itu jadi kan rugi gitu, Pak ya. Jadi saham yang kita tanam itu juga hangus gitu, Pak. Ya. Oke. Ya. Ada dua ya. Pertama, Leli, kapan kita sukses dan ini bagaimana saham ketika bangkrut perusahaannya. Nurlaila, jadi ukuran sukses itu dalam usaha, ya. Kalau dalam pencatatan yang benar atau manajemen yang baik, biasanya sudah ada prediksi-prediksi kapan dalam hitungan berapa waktu keuntungan tercapai, kemudian kita udah bisa menyebut ini sukses ya. Jadi contoh, kalau kita mulai jualan nasi goreng ya, ini nasi goreng aja usaha sedang lah, udah usaha menengah kecil. Nah, kira-kira kita punya modal 30 juta ya. Kita modal 30 juta. Kita prediksi dalam 1 tahun kita bisa mengembalikan 10 juta. Kemudian dalam berarti 3 tahun baru kita bisa mengembalikan 30 juta ya. 30 juta. Nah, prediksi dalam catatan saya kalau kita mulai usaha seperti itu, maka tahun keempat itu sudah bisa kita menyebut bebas dari modal awal, modal dasar, dan kita menikmati keuntungan yang agak besar di tahun keempat, ya, tahun keempat, seperti itu. Bisa jadi kalau tidak ada hitungan, tidak ada pencatatan yang baik, kita tidak bisa memprediksinya, ya, bisa jadi seperti itu. Karena begini, kita tidak tahu ya, umpamanya penjualan pertama kita udah dapat 10 juta gitu. Ini baru bulan pertama nih dari tahun pertama. Kita udah dapat 10 juta. Nah, dengan dapat 10 juta kita langsung ke big mall ya. Beli motor gitu atau beli apa. 10 juta itu habis ya. Tidak tahu dalam 10 juta itu termasuk di dalamnya ada modal, ada dana risiko ya. Ada dana aset dan dana keuntungan. Seharusnya dalam 10 juta kita sisihkanlah yang keuntungan aja, baru yang dibawa ke mall itu keuntungan. Tapi dana modal, dana aset, dana risiko jangan dibawa. Harusnya gitu. Tapi kita biasanya karena tidak ada pencatatan, maka tidak bisa memprediksi itu, kita akhirnya dapat uang ya kita bawa jalan aja, habis uangnya. Ya. Besoknya bingung, mau belanja modal lagi gimana nih. Nah, iya, kemarin kan sudah dapat 10 juta. Ya ini 10 juta kita bawa makan-makan lah, nah gitu. Yang nggak bisa gitu. Yang kita bawa makan-makan itu keuntungannya aja. Maka dihitung dulu. Dapat berapa dari 10 juta keuntungan. Kalau hanya dapatnya 50 ribu, ya 50 ribu aja dibawa makan. Jangan dihabisin 9 juta. Sisa 1 juta gitu. Jadi ini
Ya, penting ada hitungan-hitungan. Kecerdasan dan kesuksesan itu termasuk di dalamnya adalah hitungan-hitungan kita berusaha, ya. Termasuk kita kepandaian dalam marketing, nanti itu masuk semua di sana. Tapi yang bagaimana kita memprediksi kesuksesan kita, prediksi itu kira-kira nilai aset bertambah dan nilai keuntungan juga sudah kita peroleh dengan penuh, ya. Umpamanya tadi modal 30 juta, modalnya sudah bisa kita amankan kembali semua, berarti kan penjualan di tahun keempat kita sudah dapat untung penuh gitu. Nah gitu ya. Jadi hitungan-hitungan penting. Tadi contohnya, kalau modal kita usaha 30 juta, berarti kita memprediksi tahun pertama 10 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 30 juta. Kita bisa mengembalikan modal tahun ketiga. Maka tahun keempat ketika kita dapat 10 juta itu seperti hampir semua dari 10 juta itu adalah keuntungan kita karena kita tidak lagi berbicara unsur modal di situ. Tapi unsur keuntungan hanya untuk resiko dan sebagainya. Unsur resiko itu ya termasuk gerobak, mungkin wajan yang sudah karatan itu perlu diganti, toples mungkin rombongnya itu yang perlu dicat dan sebagainya, itu kan risiko dan aset di situ. Yang kemudian mengenai aset mengenai saham ya tadi, kalau ada kegagalan biasanya saham itu saham yang tercatat itu kalau dia jasa sebenarnya agak ini ya, ada tanggung jawab piutang. Jadi semua pemilik akan harus mengembalikan dana itu. Maka biasanya dalam perjanjian pembukaan usaha itu dicantumkan. Nah, kalau dia bentuk barang atau ada aset-aset yang dijadikan modal juga, biasa aset-aset ini dipertahankan dan biasanya dilelang, ya, dilelang. Kalau dalam bentuk barang. Atau dalam istilah lain, untuk penyelamatan perusahaan ada namanya akuisisi ya, atau ada pengambil alihan. Jadi kita usaha ini sudah pengen hampir bangkrut gitu, sahamnya ya sudah terjadi kemerosotan, maka biasanya ada akuisisi, ada pengembalian atau ada penambahan saham dan sebagainya. Tapi yang bagi mau mengambil sahamnya, itu dalam usaha diboleh-bolehkan. Cuma memang ada batas waktu. Biasanya Desember dari tahun berjalan, di tanggal-tanggal 20 itu sudah ada persiapan penghitungan rapat saham atau hitungan keuntungan dan bagi hasil pemilik saham. Biasanya di akhir tahun. Maka tutup buku itu kan di akhir tahun ya dalam usaha. Nah, kalau saudara pengen bikin usaha seperti itu, contoh pokoknya bikin perusahaan perumahan, mau bikin 10 rumah, kita perlu modal 1 miliar. Cari aja penyandang dananya siapa-siapa, nanti kira-kira di bulan Desember kita akan hitung kira-kira keuntungan kita berapa, nanti di setiap pemilik saham dibagikan pada bulan Desember itu. Nah, nanti ada keuntungan bersama namanya. Nah, keuntungan bersama itulah yang kadang-kadang dibawa jalan-jalan, dibawa umroh, dibawa apa. Itu biasanya ada konsep usaha seperti itu, ya. Ada namanya keuntungan bersama yang dibagi dari pemilik saham bersama. Saya rasa itu waktunya sudah mendekati waktu limit kita, di batas pertemuan kita jam lebih dari 1 jam. Dari mendung sampai terang ini. Terang. Alhamdulillah. Terima kasih atas bersamanya di hari ini pertemuan kita. Ada 24 mahasiswa yang bergabung dan nanti saya share materinya di Google Classroom. Saudara bisa ambil di sana. Jika ada pertanyaan bisa ketik di Google juga boleh ya. Google Classroom maksudnya. Nah, kemudian kita insya Allah akan berlanjut lagi pada Rabu yang akan datang. Saya yakin juga banyak masih pertanyaan-pertanyaan karena gelagatnya ini pengen usaha semua gitu ya. Atau ada yang sedang menjalankan usaha gitu. Nah, biasanya ada kasus-kasus yang muncul, nah itu yang biasanya kita diskusikan agak ramai itu, ya. Nah, jadi nanti masalahnya ini kan yang belum berusaha dan belum usaha, jadi belum banyak kita ada pelajaran-pelajaran yang muncul, ya, pengalaman-pengalaman yang muncul.
Tapi nggak ada masalah. Nanti kita ambil mungkin studi-studi empiris atau observasi di mana. Saya pengen saudara nanti ada observasi di tempat-tempat usaha supaya ada dapat gambaran gitu. Bagi yang belum bisa melakukan usaha. Saya rasa demikian, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada penyebutan nama, ada penyebutan contoh-contoh yang menyebut nama saudara. Itu hanya sekedar contoh dan kalau ada apa itu saya bercanda ya. Jadi jangan diseriusin, jangan baper gitulah ya. Saya rasa demikian. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.